Starbucks Corporation berdiri pada tahun 1971 di Seattle, Washington DC, yang menjual berbagai jenis varian kopi, espresso dan latte, yang sekarang telah memiliki cabang di lebih dari 65 negara. Starbucks Corporation dipimpin oleh Howard Schultz, dan mereka memiliki misi menginspirasi dan mempengaruhi semangat manusia, satu cangkir dan satu lingkungan pada satu waktu. Dan mereka mempunyai tujuan, antara lain menggunakan bahan kopi yang otentik, daur ulang di luar setiap toko, dan menyajikan 5% dari minuman menggunakan botol minum pribadi. Lalu tujuan keuangan, membuka 1.500 toko baru, 1,2 miliar dolar untuk pengeluaran, meningkatkan pinjaman petani menjadi 20 juta dolar, dan memiliki kelebihan antara lain hubungan yang baik dengan pelanggan, kepuasan pelanggan terhadap produk, dan telah menggunakan teknologi dengan baik. Dan peluang penjualan mereka ada di bidang kopi kemasan, kesehatan, dan kopi sekali jadi. Jika kamu mengunjungi Starbucks di belahan dunia manapun, pada hari apapun, apa yang akan kamu temukan? New love, enduring love, respect, berbagi, pengertian, awal, tradisi, reuni, dan masih banyak lagi. Di setiap hari selalu ada hal baik terjadi di Starbucks. Bersama anak-anak, bersama teman, ataupun bersama keluarga, para murid, ataupun para pebisnis profesional. Dan yang menjadi pembeda antara Starbucks dan yang lainnya adalah kualitas. Starbucks memiliki kualitas kopi yang baik. Lalu varian, mereka memiliki varian yang beragam seperti kopi, latte, dan juga teh. Lalu experience atau pengalaman. Ketika Anda nongkrong di Starbucks, Anda akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Pada tahun 2006, Valerie O'Neill, juru bicara Starbucks, mengatakan bahwa logo ini bergambar putri duyung berekor ganda atau siren sebagaimana dalam mitologi Yunani. Logo perusahaan berubah seiring waktu. Pada versi pertama, logo ini didasarkan pada potongan kayu atau Norse abad ke-16. Siren Starbucks telanjang atas dan menampilkan 2 ekor ikannya dengan jelas. Gambar ini juga memiliki tekstur visual yang kasar dan dimirip-miripkan dengan Melusine. Pada versi kedua dipakai pada tahun 1987 sampai 1992. Buah dada siren tertutupi oleh rambut, tetapi pusarnya masih terlihat. Ekor ikannya juga agak terpotong. Dan warna utamanya diganti dari coklat ke hijau, sesuai alma mater Bowker, yaitu University of San Francisco. Pada versi ketiga, dipakai antara 1992 dan 2011. Pusar dan buah dadanya tidak terlihat sama sekali, dan hanya sebagian ekornya yang terlihat.
Logo potongan kayu yang asli hanya dipakai oleh kantor pusat Starbucks digital. Pada awal 2006 dan lagi pada awal 2008, Starbucks sementara memperkenalkan kembali logo aslinya berwarna coklat untuk cangkir minuman panas Starbucks. Menyatakan ini dilakukan untuk menunjukkan warisan perusahaan dari kawasan Pacific Northwest, sekaligus merayakan 35 tahun operasinya. Logo lama ini memunculkan kontroversi akibat penampilan siren yang telanjang dada. Namun, pergantian sementara ini sedikit mendapat perhatian media. Starbucks juga mendapat kritik serupa ketika memperkenalkan kembali logo tersebut pada tahun 2006. Logo ini diubah ketika Starbucks memasuki pasar Saudi Arabia pada tahun 2000 dengan menghapus siren dan membiarkan mahkotanya. Seperti yang dilaporkan dalam kolom pemenang hadiah Pulitzer karya Colbert I. King di The Washington Post tahun 2002, perusahaan ini mengumumkan 3 bulan kemudian bahwa mereka akan memakai logo internasional di Saudi Arabia. Bulan Januari 2011, Starbucks menyatakan akan mengubah perubahan kecil terhadap logo perusahaan, menghapus tulisan Starbucks yang memiliki siren, memperbesar sirennya, dan memberi warna hijau. Pada tahun 2009, Starbucks memperkenalkan jajanan merek paket kopi instan baru bernama Ready Brew pada bulan Maret. Produk ini pertama diluncurkan di New York City dengan pengujian produk digital, Chicago dan London. Dua rasa via pertama adalah Italian Roast dan Colombia, yang kemudian diluncurkan bulan Oktober 2009 di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Kedai-kedai Starbucks mempromosikan produk ini dengan tantangan uji buta terhadap kopi instan versus kopi seduh segar. Banyak orang yang tidak mampu membedakan kopi instan dan kopi seduh segar. Sejumlah analisis memperkirakan bahwa dengan memperkenalkan kopi instan, Starbucks akan menurunkan nilai mereknya sendiri. Starbucks mulai menjual bir dan anggur di sejumlah kedai di Amerika Serikat pada tahun 2010. Per April 2012, bir dan anggur tersedia di 7 kedai dan banyak kedai lain yang meminta lisensi penjualannya. Pada tahun 2011, Starbucks memperkenalkan ukuran cangkir terbesarnya, Trenta, dengan kapasitas 31 ons. Bulan September 2012, Starbucks meluncurkan Verismo, mesin kopi prasmanan yang memakai cangkir plastik tersegel berisi kopi giling dan keran susu untuk latte. Pada tanggal 10 November 2011, Starbucks Corporation mengumumkan bahwa mereka telah membeli perusahaan Juice Evolution Fresh dengan nilai $30 juta dan berencana memulai bar jus pada pertengahan 2012. Memasuki pasar yang dikuasai Jamba Inc., kedai pertamanya dibuka di San Bernardino, California. Sementara kedai di San Francisco akan dibuka pada awal 2013. Tahun 2012, Starbucks mulai menjual jajaran minuman refresher dingin di kedai-kedainya yang berisi ekstrak biji kopi Arabica hijau. Minuman tersebut berperisa buah dan mengandung kafeina, namun tidak memiliki rasa kopi. Salah satu proses ekstraksi kopi hijau Starbucks adalah merendam biji-biji tersebut di air. Selain kopi, Starbucks juga memproduksi berbagai macam teh. Starbucks memasuki pasar teh pada tahun 1999 ketika mereka membeli merek Tazo dengan nilai 8,1 juta US dollar. Pada akhir 2012, Starbucks menyatakan akan membeli Teavana dengan nilai 620 juta US dollar. Per November 2012, tidak ada pemasaran produk Starbucks di kedai-kedai Teavana. Meski akuisisi, ini memungkinkan ekspansi Teavana melampaui keberadaannya saat ini di mal-mal pembelanjaan. Kualitas kopi.
Kevin Knox bertugas menangani kualitas kopi di Starbucks sejak 1987 sampai 1993. Menulis di blognya tahun 2010 tentang bagaimana George Howell, veteran kopi dan pendiri Cafe of Excellence, terkejut dengan biji panggangan gelap yang dijual Starbucks pada tahun 1990. Berbicara dengan New York Times pada tahun 2018, Howell menyatakan bahwa panggangan gelap yang dipakai Starbucks tidak memperdalam rasa kopi, namun malah menghancurkan nuansa rasanya. Consumer Reports edisi Maret 2007 membandingkan kopi milik jaringan cepat saji Amerika Serikat dan menempatkan Starbucks satu tingkat di bawah McDonald's Premium Roast. Majalah ini menyebut kopi Starbucks kuat tetapi terbakar dan cukup pahit, sampai-sampai mata Anda berair bukannya terbuka lebar. Ketika Anda mengunjungi Starbucks, ada beberapa fasilitas yang dapat Anda rasakan di sini, yaitu akses internet Wi-Fi bervariasi di sejumlah daerah. Pemegang kartu di Amerika Serikat dan Kanada bisa mengakses internet selama 2 jam melalui AT&T Inch di Amerika Serikat dan Bell Kanada. Di Jerman, pelanggan mendapat akses Wi-Fi gratis selama 2 jam melalui PT Open Zone. Di Swiss dan Australia, pelanggan mendapat akses selama 30 menit dengan kartu hadiah melalui T-Mobile. Pada September 2009, Starbucks di Britania Raya meluncurkan Wi-Fi gratis di hampir semua kedai. Pelanggan yang memiliki Starbucks Card bisa masuk login Wi-Fi kedai secara gratis disertai rincian kartunya, sehingga menambah keuntungan program kesetiaan seperti di Amerika Serikat. Mulai Juli 2010, Starbucks menawarkan Wi-Fi gratis di semua kedainya di Amerika Serikat melalui AT&T dan informasi melalui kerjasama dengan Yahoo. Ini adalah upaya agar lebih bersaing dengan jaringan kedai setempat yang sudah lama memberikan Wi-Fi gratis, serta McDonald's yang mulai menawarkan akses gratis serupa pada tahun 2010. Tanggal 30 Juni 2010, Starbucks mengumumkan akan memulai menawarkan akses internet tanpa batas dan gratis melalui Wi-Fi kepada pelanggan di semua kedai perusahaan di Kanada mulai 1 Juli 2010. Lalu pada 2006, Starbucks setuju bekerja sama dengan Apple untuk berkolaborasi dalam penjualan musik sebagai bagian dari pengalaman Starbucks. Apple menambahkan fitur Starbucks Entertainment ke iTunes Store, menjual musik yang diputar di kedai-kedai Starbucks. Pada September 2007, Apple mengumumkan bahwa para pelanggan bisa menelusuri iTunes Store di Starbucks menggunakan Wi-Fi di Amerika Serikat tanpa perlu masuk ke jaringan Wi-Fi, dan dikhususkan pada pengguna iPhone, iPod Touch, iPad, dan MacBook. iTunes Store secara otomatis akan mendeteksi lagu yang saat itu diputar di Starbucks dan menawarkan penggunaan kesempatan mengunduhnya. Sejumlah kedai memiliki layar LCD disertai nama penyanyi, lagu, dan informasi album lagu yang sedang diputar. Fitur ini diluncurkan di Seattle, New York City, dan San Francisco Bay Area, dan diluncurkan di sejumlah kedai pada tahun 2007 sampai 2008. Pada musim gugur 2007, Starbucks juga mulai menjual unduhan digital dari album-album tertentu melalui iTunes. Starbucks memberikan 37 lagu secara gratis melalui iTunes sebagai bagian dari promosi Song of the Day tahun 2007, dan kartu Pick of the Week sekarang tersedia di Starbucks untuk dipakai mengunduh satu lagu secara gratis. Sejak 2011,
Starbucks juga memberikan kartu Pick of the Week untuk mengunduh aplikasi dari App Store. Aplikasi Starbucks tersedia di iPhone App Store. Mulai tanggal 1 Juni 2009, program berita pagi MSNBC Morning Zoo dipersembahkan oleh Starbucks dan logo acaranya berdampingan dengan logo perusahaan. Meski pembawa acaranya sempat mengkonsumsi kopi Starbucks saat siaran langsung gratis atas nama Presiden MSNBC Bill Griffin, pemasaran ini tidak berbayar pada saat itu. Tindakan ini mendapat beragam tanggapan dari organisasi berita lain. Ada yang memandangnya kerjasama cerdas pada masa kekacauan ekonomi, sekaligus permainan terhadap standar jurnalistik. Howard, CEO of Starbucks. Pada tahun 1982, ia memulai karirnya di perusahaan Starbucks sebagai seorang marketing. Ide Howard yang menyarankan agar Starbucks membuat jaringan kedai kopi justru membuatnya harus hengkang dari Starbucks pada tahun 1985. Setahun kemudian, para pendiri Starbucks menjual usaha mereka kepada Howard dan menjadikannya pemilik tunggal Starbucks. Sejak Howard mengambil alih Starbucks, ia memperkuat produknya dengan cara membuat kedai kopi interaktif dan mengusung konsep self-service. Di Starbucks, pelanggan bisa mendapatkan kopi sesuai selera dengan berkonsultasi langsung dengan barista. Hal ini membuat Starbucks menjadi salah satu kedai kopi yang terus berinovasi dan menciptakan berbagai menu baru bagi pelanggan mereka. Howard juga mengubah konsep kedai kopi menjadi tempat santai untuk ruang bersosialisasi. Hal ini menjadikan Starbucks sebagai rumah ketiga bagi para pelanggannya. Starbucks terus konsisten menjaga kualitas produk dan jasa yang diberikan. Cara ini berhasil membuat Starbucks menjadi bahan pembicaraan di kalangan penikmat kopi dan membuat popularitasnya semakin melonjak. Howard melakukan apa yang tidak dilakukan pebisnis lain, yaitu dengan terus membuka kedai kopi di area yang berbeda, sehingga menciptakan kesan di benak konsumen bahwa Starbucks ada di mana-mana. Total kedai Starbucks di seluruh dunia pada 2013 mencapai 20.184, pada 2014 21.878, pada 2015 23.571, dan pada 2016 24.936. Howard Mark lahir pada tanggal 19 Juli 1953. Beliau adalah seorang pebisnis dan penulis di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai ketua dan CEO dari Starbucks dan mantan pemilik Seattle Supersonic. Howard juga mendirikan Maverick, sebuah perusahaan investasi pada tahun 1998 bersama Dan Levitan. Pada tahun 2012, Forbes menempatkan Howard sebagai orang terkaya ke-354 di Amerika Serikat dengan kekayaan bersih 1,5 miliar dolar.
Howard lahir di sebuah keluarga Yahudi Jerman pada tanggal 19 Juli 1953 di Brooklyn, New York. Sebagai putra dari mantan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat dan supir truk Fred Scholz dan istrinya Elaine, bersama adik perempuannya Ronnie dan adik laki-lakinya Michael. Ia dibesarkan di Canarsie Bayview House milik New York City Housing Authority. Karena keluarga Howard miskin, ia melihat peluang dalam bidang olahraga seperti baseball, sepak bola, dan basket. Ia mengenyam pendidikan di Canarsie High School dan lulus tahun 1971 di SMA. Howard mendapatkan nilai tinggi dalam pelajaran olahraga dan mendapatkan beasiswa atletik di Northern Michigan University. Orang pertama di keluarganya yang masuk perguruan tinggi, pernah menjadi anggota Tau Kappa Epsilon. Howard mendapatkan gelar sarjananya dalam bidang komunikasi tahun 1971 dan ia memiliki 2 orang anak yang bernama Jordan dan Edison. Dan inilah bagaimana Starbucks memproduksi produk-produk mereka.